KPAI merupakan lembaga negara independen yang dibentuk oleh Kebijakan Presiden Nomor 77 Tahun 2023. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016. KPAI merupakan lembaga independen yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan pelaksanaan mengawasi hak-hak anak di Indonesia. Secara sistematis, KPAI masih bergantung kepada APBN dalam sistem keuangan. Komnas HAM yaitu lembaga negara independen di Indonesia yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia, menyelidiki dan menyelesaikan pelanggaran HAM, mengedukasi masyarakat tentang HAM, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga terkait. Komnas HAM bukan bagian dari lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tetapi berdiri sendiri dan bertanggung jawab kepada politik melalui laporan tahunan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Mahkamah Konstitusi dan hubungannya dengan hak asasi manusia. Pendiri bangsa, the founding fathers, mengidealkan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan atas hukum. Saya akan membahas mengenai Ombudsman Republik Indonesia. Indonesia sebagai negara hukum menuntut pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Namun dalam praktiknya terjadi ketidakpuasan terhadap pelayanan birokrasi pemerintahan, disertai dengan sistem pemerintahan yang lambat dan mahal. Nah, terus oleh karena itu, untuk kedepannya diperlukan Ombudsman Republik Indonesia untuk mengawasi jalannya pelayanan publik agar sesuai dengan prinsip good governance. Nah, selanjutnya mengenai pembentukan Ombudsman di Indonesia. Selanjutnya, ada maladministrasi didefinisikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan wewenang, kelalaian, atau pengabaian kewajiban hukum dalam pelayanan publik. Akibatnya bisa berupa kerugian material atau imaterial bagi masyarakat. Bentuknya yang pertama diskriminasi, kelambanan pelayanan, penyalahgunaan kekuasaan, tindakan sewenang-wenang atau tidak adil. Nah, dalam konsep kewenangan ini adalah hak dan kekuasaan melakukan tindakan hukum dalam bidang tertentu. Kewenangan dalam hukum publik terdiri dari atribusi atau berasal dari undang-undang, delegasi, pelimpahan dari pejabat atasan ke bawahan. Terus ada mandat, yaitu pelaksanaan kewenangan oleh orang lain atas nama pemberi kewenangan. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah lembaga negara yang independen untuk menegakkan hak asasi manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 pada tanggal 9 Oktober tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 Junto Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Kekerasan Anti Terhadap Perempuan. Komnas Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Selanjutnya, landasan kerangka kerja Komnas Perempuan. Konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1958 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam atau tidak manusiawi. Deklarasi Internasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta kebijakan lainnya tentang hak asasi manusia.
Selanjutnya, tujuan Komnas Perempuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak asasi manusia perempuan di Indonesia, meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak asasi perempuan. Selanjutnya, mandat dan kewenangannya. Di antaranya yaitu menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Yang kedua, melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak asasi perempuan. Yang terakhir, melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan. Selanjutnya, ada peran Komnas Perempuan.